silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari unit-unit bank sampah yang selama ini ada di Kota Bandung dan berkolaborasi dengan Bandung Resik. Salam kenal, saya Gun-Gun. Kebetulan hari ini saya sedang dapat amanah sebagai PJS Dirut PD Kebersihan Kota Bandung. Hari ini ingin mencoba sosialisasi kepada Bapak Ibu satu program yang kami sempat uji coba di PD Kebersihan kemarin dan ternyata sambutannya cukup baik. Hari ini kami coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan ini adalah sosialisasi pertama kami kepada Bapak dan Ibu ya. Jadi ini sebetulnya akan kami launching bersama Bapak Wali Kota Bandung dalam waktu dekat, tapi sebelum kami launching kami ingin dapat masukan, termasuk juga ingin meminta tanggapan nanti dari Bapak Ibu terkait program ini. Baik, izin saya share programnya ya. Oke, jadi nama programnya ini Nabung Sampah Jadi Emas gitu ya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang saya coba ingin sampaikan terlebih dahulu. Ini kaitan dengan paradigma kita terhadap sampah ya. Nah, mungkin saya mulai dengan ini dulu. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu dengan ini statement? Membuang sampah pada tempatnya ternyata adalah akhlak atau perilaku yang buruk. Kira-kira setuju Bapak Ibu? Mungkin ada yang nyangkanya ini saya salah ketik ya. Ini memang benar Bapak Ibu. Jadi ini kalimat, ini masih koma begitu ya. Jadi membuang sampah pada tempatnya ternyata adalah perilaku yang buruk, tapi ini masih koma. Jika ternyata sampah kita ini masih dicampur gitu ya, masih dicampur. Dan ini yang selama ini yang terjadi kan hari ini, seluruh sampah ini kita campurkan dalam satu wadah lalu kita buang ke petugas. Nah, ternyata ini adalah pola yang harus kita perbaiki gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, kalau mohon izin nih, kalau yang muslim di Quran itu ada satu ayat yang berbunyi Robbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Ayat itu menyampaikan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Tapi ternyata hari ini ayat ini tidak terbukti begitu. Ternyata ada tuh yang sia-sia yang hari ini kita sebut namanya sampah gitu kan ya. Nah, dan insya Allah ketika kita akhlaknya benar, perilakunya benar, ayat ini bisa kita buktikan. Jadi saya akan buktikan bahwa dengan kita melaksanakan Kang Pisman gitu ya, kita bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat semuanya, tidak ada yang jadi sampah gitu ya. Nah, kita lihat ini yang harus kita pahami, kemana sih sebetulnya sampah kita. Jadi selama ini kan sampah itu jijik jorok bau ya. Nah, kenapa jijik jorok bau? Karena sampahnya dicampur. Jadi misalkan sisa makanan dicampur dengan plastik, dicampur dengan yang lain, akhirnya semuanya jadi jijik jorok bau. Nah, yang ada selama ini dengan apa yang kita lakukan itu hanya memindahkan masalah. Jadi tadinya jijik jorok baunya ada di rumah, lalu kita pindahin ke petugas kebersihan gitu ya. Akhirnya jijik jorok baunya pindah nih ke petugas kebersihan. Setelah itu dari petugas kebersihan dibawa ke TPS, akhirnya jijik jorok baunya pindah ke TPS. Lalu dari TPS dipindahkan ke truk. Sama di jorok baunya juga pindah ke truk PD kebersihan dan akhirnya kita melakukan perjalanan dari TPS ke TPA itu kurang lebih 45 km dan meskipun di PD kebersihan kita SOP-nya ditutup pakai terpal dan lain-lain, tetap baunya sulit dihindari gitu ya. Karena ada pembusukan sampah organik di sana, di bawah di perjalanan juga banyak masyarakat terganggu, termasuk mungkin Bapak Ibu kalau yang pernah merasakan percis di belakang truk gitu ya, berdiri, maka ya memang akan merasakan yang namanya bau. Lalu sampailah ke TPA. TPA di Kota Bandung ini sekarang namanya TPA Sarimukti, itu di Cipatat, di Kabupaten Bandung Barat, kurang lebih jaraknya 45 km. Akhirnya jijik jorok baunya pindah ke sana, ke TPA di sana, dan yang juga menyedihkan, informasi dari mana itu tercium bisa sampai 2-3 km gitu ya. Jadi akhirnya pola ini sebetulnya hanya memindahkan masalah saja. Gitu. Aman di rumah kita, tapi masalahnya pindah berkeliling dan puncaknya itu ada di TPA. Dan konsep ini dalam teori manajemen pengelolaan sampah dikenal dengan namanya kumpul angkut buang. Dan ini yang kebanyakan selama ini kita lakukan, dan kita harus ingat bahwa Tuhan pernah menegur kita dengan konsep ini. Yang ini kejadian tahun 2005. Jadi pola kumpul angkut buang ini ternyata hanya memindahkan masalah, bahkan menzulimi orang lain, dan puncaknya
21 Februari 2005, pola seperti ini pernah membunuh 147 orang di TPA Leuwi Gajah. Saya menggunakan istilah agak ekstrim nih, membunuh begitu, karena memang meninggal gitu. Ada 147 orang tertimpa longsoran sampah yang dibuang dari kota Bandung. Nah, ini tahun 2005 ya. Nah, ini sebetulnya sudah jadi teguran untuk kita bahwa something wrong with this pattern gitu ya. Ada pola yang salah dengan konsep ini gitu. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Namun memang kita belum betul-betul melakukan revolusi begitu ya. Nah, hari inilah momennya di kepemimpinan Mang Ode dan Pak Yana, kita launching satu program Kang Pisman. Sebetulnya konsepnya adalah ya untuk meminimalisir sampah sejak dari sumber. Dalam teori ekonomi ini disebut namanya circular economy. Dalam konsep teman-teman aktivis lingkungan ini disebut namanya zero waste. Nah, untuk kita orang Bandung kita sebut namanya Kang Pisman. Inilah filosofinya gitu ya. Dan kita harus ingat juga konsep saya. Akhirnya bebannya menumpuk di TPA. Dan ini gambar yang dijuluki Bandung Lautan Sampah, dan ini peristiwa ini menjadi momentum akhirnya jadi Hari Peduli Sampah Nasional gara-gara Bandung nih gitu ya. Nah, intinya kita harus mulai berubah, apalagi juga informasi yang kami dapatkan bahwa TPA Sarimukti yang selama ini jadi tempat pembuangan akhir sampah kita itu akan ditutup karena sudah penuh gitu. Diprediksi 2023 nih penuh. Sebetulnya memang sudah disiapkan TPA baru itu di Legok Nangka. Legok Nangka itu dekat Nagreg ya, percis sebelum Nagreg. Jadi kalau Bapak Ibu ke Nagreg, sebelum itu jalan menurun di sebelah kiri ada TPPAS Legok Nangka. Nah, itu sebetulnya disiapkan untuk sampah Kota Bandung untuk pembuangan akhirnya. Tapi yang jadi masalah adalah kita pemerintah komitmen untuk mencoba meminimalisir dampaknya, akhirnya kita menggunakan teknologi. Itu nanti milik Jawa Barat, kita bayar nanti ke pemerintah provinsi untuk pengolahan sampah di sana. Meskipun sudah disubsidi nanti oleh pemerintah provinsi, tetap pemerintah Kota Bandung harus bayar biaya yang namanya tipping fee. Jadi tipping fee itu biaya buang sampah ke sana. Dan itu total tipping fee kalau tanpa subsidi dari provinsi itu sekitar 386.000 per ton. 386.000 per ton, sementara sampah Kota Bandung hari ini dibuang ke TPA Sarimukti itu 1.300 ton per hari. Yang itu kalau dikalikan angkanya itu 100 miliar lebih. Dan itu hanya untuk buang sampah. Belum ongkos transport, belum dan yang lainnya. Artinya APBD kita akan tersedot ke sana cukup besar begitu ya. Itulah kenapa mau tidak mau memang kita harus melakukan revolusi dalam manajemen pengelolaan sampah, dan itu tidak bisa hanya mengandalkan di tengah-tengah prosesnya. Harus dimulai dari sumber. Sumber penghasil sampah itu kan kita sendiri di rumah gitu ya. Nah, harus dimulai dari situ. Nah, ini jadi itulah akhirnya yang menginspirasi satu konsep. Nah, ini mohon izin bagi yang muslim, saya ingin menyampaikan satu ayat Quran, surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Jadi Bapak Ibu saya ingin ingatkan bahwa ternyata kita merasa dengan buang sampah pada tempatnya sudah cukup. Sudah mengadakan perbaikan, tapi ternyata kalau kita pahami konsep yang tadi gitu ya, ternyata belum gitu ya, masih tetap membuat kerusakan, tapi kita nggak sadar gitu ya. Nah, oleh karena itu hari ini seperti Bapak Ibu juga sudah pahami, kita Kota Bandung punya program namanya Kang Pisman gitu ya, bagaimana kita mengupayakan sampah itu sebisa mungkin kita kurangi sejak dari sumber dengan melakukan perubahan budaya ya, dari mulai penggunaan, kita minimalisir penggunaan gitu ya, kemasan sekali pakai dan lain-lain, lalu sampah kita pisahkan dan manfaatkan. Nah, hari ini yang berhubungan dengan bank sampah itu ada poin yang kedua, pisahkan sampah. Jadi pisahkan sampah ini menjadi fondasi penting agar tadi kita bisa mendapatkan benefit maksimal dari material yang ada dalam sampah itu. Jadi bagaimana berapa jenis misahin sampahnya. Nah, ini kita mengajarkan lewat kampanye Kang Pisman ini menjadi 3 jenis gitu ya. Nah, ini mungkin saya sedikit menampilkan satu film. Mungkin ada sebagian yang pernah nonton film ini ya. 3 jenis. Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu pesimis gitu ya. Padahal menurut saya harusnya kita berpositif thinking ya. Ada yang ketika kita kampanye 3 jenis juga banyak yang bilang 2 jenis aja lah gitu ya. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu menyaksikan satu film di Jepang.
Dan ini bukan Jepang kota ya, ini Jepang yang di kota kecil, yang ini akhirnya disebut oleh para aktivis dunia sebagai Zero Waste Town. Jadi Zero Waste Town ini kota yang menerapkan zero waste. Nah, kita lihat berapa jenis mereka memisahkan sampah di rumahnya. Jadi di rumahnya mereka berapa jenis. Nah, kita kan Kang Pisman ngajarin 3 jenis nih. Yuk kita lihat desa di Jepang ini memisahkan sampah berapa jenis. Kita saksikan sama-sama film berikut ini. In this small Japanese town, residents take the concept of suaranya tidak keluar. Saya cek dulu. Bentar ya. Sepertinya suara filmnya belum keluar. Nah, kita sebentar ya, punten. Oke, sip, keluar. Nah, Bapak Ibu kita saksikan ya, di Jepang mereka memisahkan berapa jenis. In this small Japanese town, residents take the concept of recycling very seriously. Jadi mereka memang punya komitmen. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. They separate their trash into a whopping 34 categories. 34 jenis. Luar biasa. Yuk kita lihat bagaimana mereka memisahkan sampahnya. Welcome to Kamakatsu, Japan, the zero waste town. Jadi di Kabikatsu ya, ini nama lokasinya. Nah, ini Bapak Ibu di rumahnya mereka memisahkan sampah seperti ini. Jadi mereka pisahkan jenis-jenis plastik juga jenis-jenisnya ya. Dan mereka mencucinya juga. Lalu Hatsui dirapikan dulu Katayama gitu ya. diligently Ini luar biasa separates ya. her waste according to Kamakatsu's rigorous zero waste program. Dan dipisah. Nah, ini botol ini kan ada beberapa jenis plastiknya ya. Mereka pisahkan sendiri juga. Tutup botolnya terpisah, lalu juga in the very kemasan beginning, mereknya juga so terpisah. Kamikatsu was doing it open incineration, but people could see that's really hurting the environment, at the same time the health of the people. So zero waste was created. Since the program began in mereka 2003, mulai 80% 2003 of the ya. town's garbage gets Kita recycled, nih Bandung reused, or berarti composted. The rest goes to a 2018 landfill. kita But baru by mulai. 2020, the goal is to be 100% zero waste. Zero waste. Bentar Bu, ini suara saya masih nyambung ya? Nyambung Pak, masih nyambung. Makasih Pak. Nah ini ya. Jadi di sana itu Bapak Ibu TPS-nya itu sudah ada tempat-tempat untuk memisahkan sampah. Jadi dari warganya bawa tuh nanti dia buang sendiri. Nah kita lihat ya. Jadi di rumahnya mereka memisahkan seperti ini nih, botol, kaleng gitu ya. Memang pada awalnya sulit mereka. Bukan sempat diprotes juga It's katanya. been very tough in the way to gain the understanding of the people. Of course, when they had to separate garbage into 34 Nah categories, ini jadi di which is TPS-nya massive, sudah it's disiapkan really like tempat-tempat just untuk tough. buang sampah sesuai jenisnya. Residents must wash, Jadi mungkin ini sort, bank then sampah bring all of the besarnya ya. materials to the city Jadi mereka recycling center. masyarakatnya bawa sendiri sampahnya ke TPS, tapi TPS bentuknya seperti ini. Properly. これもほなプラスチックの蓋でいいですよ。あと、分別も、みんながみんな完璧にできるわけではないので、いろんなものが混ざったものとかを、分けたりするのが結構大変ですね。 Signs on each of the bins tell consumers what their trash will be recycled into and how much a process can cost or earn the community. Nah ini sampah organiknya mereka juga tidak buang ke petugas Bapak Ibu, tapi dikomposkan di halaman rumah masing-masing. Sisa makanan dan tumbuhan. Ini salah satu model komposter di sana ya. Kembalikan ke alam. Nah jadi Bapak Ibu dari film ini
Tadi berapa jenis ya? 34 ya. Nah, kita tidak mengajak 34 jenis, kayaknya cukup berat. Ya, kita mulai dengan 3 dulu. Jadi kampanye kita mengajak masyarakat Kota Bandung untuk memisahkan sampah 3 jenis. Nah, 3 jenis ini apa saja? Yang pertama adalah jenis, kita lihat ini Mang Oded sudah memberi contoh ya, kita lihat yang lebih jelas. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama yang bagian sini ini adalah sisa makanan dan tumbuhan atau lebih kita kenal namanya sampah organik. Sampah yang sebetulnya mudah membusuk dan sebetulnya sampah jadi jijik jorok bau itu kan yang jenis ini kita campur, itu masalahnya kan. Harusnya dipisahkan begitu ya. Yang kedua, nah ini sampah yang bisa didaur ulang, yang ini ditampung oleh bank sampah, dicari oleh para pemulung gitu ya. Karena memang ini bernilai uang. Nah, lalu yang ketiga baru sampah lainnya atau kita sebut namanya residu gitu ya. Jadi ini konsepnya. Nah, banyak masyarakat Kang, saya sudah pisahin nih sampahnya, tapi oleh petugas dicampur lagi. Nah, ini juga salah satu revolusi yang perlu kita perbaiki. Tadi ya, itu ketika kita sudah pisahkan, itu memang tidak dibuang lagi ke petugas, begitu. Kita kembalikan ke alam, sedekahkan sampahnya ke alam, bisa lewat kompos, biopori, bisa gali lubang, masukkan ke situ, mau pakai komposter boleh, mau pakai takakura boleh gitu, atau juga bisa disedekahkan ke binatang. Saat ini binatang yang bisa makan sampah itu kan yang lagi terkenal maggot ya, maggot black soldier fly bisa, lalu ada juga ternak bebek juga ternyata bisa menggunakan sampah makanan. Jadi memang tidak kita buang ke petugas, sampah ini disedekahkan ke alam atau disedekahkan ke binatang. Atau juga yang masih punya biodigester itu bisa jadi biogas gitu ya. Dan ini bisa dilakukan 2. Bapak Ibu bisa lakukan di halaman rumah masing-masing kalau punya halaman. Kalau tidak, silakan berkoordinasi dengan RW-nya. Akses itu anggaran PIPPK karena sebetulnya dari Mang Oded sudah memberikan arahan kepada lurah dan camat untuk alokasikan budget PIPPK itu sebagian untuk pengolahan sampah organik di wilayahnya. Ini bagi yang tidak memungkinkan di halaman rumahnya. Jadi biasanya di beberapa kawasan yang sudah jadi percontohan Kota Bandung itu ada kawasan di mana yang agak kosong gitu ya. Nah, di situ nanti dibikin apakah bata terawang lah atau maggot atau komposter. Jadi nanti sampah dari masyarakat dipisahkan, dibuangnya ke situ, diolah di situ gitu ya. Intinya tidak dibuang lagi ke TPS. Lalu yang kedua, nah ini sampah daur ulang, ini bisa milih bank sampah. Nah, ini kan hari ini yang hadir 10 unit bank sampah ya. Jadi kebayang kalau masyarakat sudah memisahkan sampah jenis ini ya bank sampah tinggal nampung ya. Atau sedekah sampah, kalau sedekah sampah ini berarti dikasihkan tanpa perlu kita minta feedback dalam bentuk tabungannya atau juga di recycle. Nah, baru sisanya yang residu ini memang masih dibuang ke petugas. Nah, jadi konsepnya kalau Kang Pisman ini kita jalankan Bapak dan Ibu, ini sebetulnya yang sampah organik dan sampah daur ulang ini sudah tidak terbuang lagi ke TPS atau tidak terbuang lagi ke petugas kebersihan. Selesai gitu. Dan ini kalau ini kita jalankan, maka insya Allah terjadi penurunan sampah yang dibuang ke TPS. Dan ini sudah dibuktikan di beberapa kawasan yang sudah jadi percontohan di Kota Bandung, yang tadinya sampah yang dibuangnya misalkan sekian truk gitu ya. Ini kami PD Kebersihan punya datanya gitu ya. Ada yang lokasi yang tadinya seminggu itu bisa 2 truk atau 3 truk, setelah menerapkan Kang Pisman, sampah organiknya mereka manfaatkan, sampah daur ulangnya juga dimanfaatkan, itu yang dibuang berkurang drastis gitu ya. Nah, ini bayangkan kalau dilakukan oleh seluruh warga di Kota Bandung, ini kan akan sangat membantu pengurangan biaya pengelolaan sampah, termasuk juga membantu menyelesaikan permasalahan sampah. Nah, ini konsepnya Bapak dan Ibu. Jadi bank sampah itu posisinya ada di yang tadi. Nah, ini sampah yang jenis ini. Karena ini juga sama gitu ya, kalau tidak terkelola tetap aja jadi masalah gitu ya. Dan ini punya nilai uang. Nah, jadi konsepnya begitu Bapak Ibu. Jadi nah hari ini saya ingin sharing sedikit satu konsep selain tadi. Jadi poin yang tadi saya ingin menjelaskan bahwa misahin sampah itu penting gitu. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 ya. Nah, yang kedua adalah kaitan dengan bank. Jadi saya ingin sedikit mohon izin ini sharing sedikit tentang konsep pengelolaan keuangan gitu ya. Jadi dalam teori manajemen pengelolaan keuangan itu idealnya uang kita itu dibagi jadi 4 pos. Pos pertama zakat infak sedekah atau dana sosial gitu ya, kalau yang muslim ZIS gitu ya. Ini yang pertama, alokasi pertama dari, jadi kalau kita punya pendapatan maka itu alokasikan untuk ini. Yang kedua alokasikan juga untuk nabung. Yang ketiga alokasikan juga untuk investasi atau bagi yang masih punya utang boleh
membayar hutangnya begitu ya, lalu sisanya kebutuhan hidup. Ini kurang lebih kalau dikelompokkan ini jadi 4. Saya nggak akan bahas detail karena saya hanya akan bahas yang berhubungan dengan bank sampah. Nah, yang berhubungan dengan bank sampah itu kaitan dengan nabung. Jadi memang idealnya ini menurut para ahli perencanaan keuangan, Bapak dan Ibu mohon izin berbagi ilmu begitu ya. Menurut Safir Senduk, di situ ada Ahmad Ghazali yang sudah saya belajar ilmunya, mereka mengatakan idealnya setiap kita itu punya tabungan dengan nilai 6 kali lipat dari gaya hidup kita per bulan. Atau lebih ideal katanya 12 kali lipat dari gaya hidup kita per bulan. Jadi gaya hidup kita sebulan misalkan di 3 juta per bulan gaya hidupnya ya. Nah maka 3 juta itu dikalikan 6 berarti 18 juta. Jadi idealnya kita punya tabungan sekitar 18 juta. Sebetulnya ini berkaitan dengan dana darurat sih ya. Seandainya terjadi kejadian tidak terduga, misalkan kita nggak bisa kerja lagi, minimal selama 6 bulan kita aman begitu ya. Nah jadi memang nabung ini menjadi salah satu yang penting kita lakukan. Nah, tinggal pertanyaannya Bapak Ibu, kita nabungnya mau dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas? Nah, ini konsep yang saya ingin share gitu ya. Nabungnya penting, tapi nyimpen uangnya dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas. Apalagi tabungan yang sifatnya tidak akan kita gunakan ya. Nah, ini saya ingin sedikit memberikan perbandingan bahwa dalam teori uang disebutnya uang kertas lah ya uang, saya lupa namanya tuh uang apa yang disebutnya ya. Itu 1 juta 5 tahun yang lalu dengan 1 juta hari ini berbeda, betul ya? Karena ada inflasi kan. 1 juta tahun 5 tahun lalu mungkin kita bisa beli banyak barang, tapi 1 juta hari ini ya mungkin hanya berapa barang. Contoh lah 1 juta 5 tahun lalu bisa beli handphone mungkin 2 begitu ya, atau 3 gitu yang 300-400 ribuan, tapi 1 juta hari ini mungkin hanya dapat 1 handphone saja gitu ya. Nah ini contoh sederhana. Tapi mari kita bandingkan dengan emas. Emas 1 gram zaman dulu dengan 1 gram hari ini tetap sama 1 gram. Dan mohon izin ini saya berbagi satu cerita tentang emas. Ini ada hadis Nabi tentang Nabi Muhammad itu pernah memberikan 1 dinar kepada seseorang dan dia belikan seekor kambing. Artinya 1 dinar di zaman Rasulullah itu setara dengan 1 ekor kambing. Nah mari kita lihat Bapak Ibu, 1 dinar itu 4,25 gram di zaman Nabi Muhammad. Di zaman dulu ya itu 1400 sekian kalau Masehi ya. Itu setara dengan 1 kambing. Zaman dulu diprediksi kambing mungkin 400 tahun yang lalu ya, 1 dinar itu bisa beli 1 kambing. Tapi kambingnya kalau dirupiahkan dengan harga sekarang mungkin hanya 200.000 saja. Tapi mari kita bandingkan dengan tahun ini. Nah tahun ini 1 dinar tetap 4,25 gram. Tapi harga 1 dinar saat ini angkanya itu di 4,3 juta. Harga 1 dinar. Dan ternyata dengan uang segini kita masih tetap bisa membeli 1 kambing. Jadi emas itu nilainya cenderung bertahan gitu ya. Bahkan bagi Bapak Ibu yang hari ini punya rencana haji kan itu nunggunya lama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hitung itu nabung di dinar dengan nabung di uang itu nanti beda nilainya gitu ya. Ternyata lebih untung nabung di emas gitu ya untuk ini. Nah, sehingga ini juga sedikit ilustrasi bagaimana harga emas dunia ini cenderung naik. Ini tahun 2015 Bapak Ibu. 1 gram harganya 500 ribuan tahun 2015. Saat ini 2020 1 gram sudah hampir di 900 ribuan. Nah, ini sedikit memberi ilustrasi bahwa ternyata kalau kita niatnya nabung dan uang itu memang tidak kita niatkan untuk kita pakai sering gitu ya, atau langsung kita pakai, kita memang simpan dalam jangka waktu lama, sebetulnya akan lebih ideal itu nabungnya atau nyimpannya di emas. Nah, itulah kenapa akhirnya kita punya program baru bagaimana Bapak Ibu nabung sampah di bank sampah itu nanti bisa ditukarkan dengan emas. Nah, emasnya ini jenisnya emas mini, ini ada yang 0,025 gram, ada yang 0,1 gram, dan ini bisa didapatkan hanya dengan nabung sampai 40 ribuan saja, Bapak Ibu sudah bisa dapat emas ini. Nah kan beda ya kalau kita uang cash 40.000 dengan kita simpan di emas itu psikologinya beda gitu ya. Ini kita simpan gitu ya. Nah ini konsepnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan menabung sampah anorganik daur ulang setara kurang lebih ya. Ini kan harga emas naik turun ya. Saat ini harga 0,025 gram itu di 40 ribuan kurang lebih. Jadi Bapak Ibu punya tabungan bank sampah senilai 40 ribuan, insya Allah sudah bisa ditukarkan dengan emas mini senilai 0,025 gram dan ini emasnya resmi bersertifikasi begitu. Ini salah satu konsepnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nunggu lama gitu ya untuk dapetin reward dari kami, tapi dalam
40 ribuan sudah bisa dapat 0,025 gram. Kalau ternyata 120 ribuan tabungannya, nanti bisa dapat emas mininya 0,1 gram gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya sedikit prolog kaitan dengan paradigma tentang satu, kenapa kita perlu memisahkan sampah. Yang kedua, kenapa kok kita nabung di emas begitu. Ini paradigmanya begitu ya. Nah, untuk berikutnya insya Allah nanti sesi setelah saya akan disampaikan teknis bagaimana sih caranya nabung sampah jadi emas begitu di Bank Sampah Resik PD Kebersihan Kota Bandung. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menyemangati kita untuk menjadi bagian dari upaya peningkatan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kota Bandung. Jalan-jalan ke Sukaasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, mempersingkat waktu, mangga Ibu Tati itu langsung teknis bagaimana bisa mendapatkan emas dari sampah yang sudah ditabungkan ke kita. Mangga Ibu Tati. Ya, turun kemarin sama-sama wabarakatuh. Kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Soalnya agak belak-belakan nih saya. Ya, mohon maaf. Saya perkenalkan, nama saya Tati Haryati. Kebetulan saya diamanahkan di sini menjadi Kepala Bidang Pemilahan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir. Nah, dan di sini Bank Sampah kebetulan bagian dari bidang pemilahannya. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, saya senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Ini baru pertama saya juga berkenalan dengan teman-teman unit dan nasabah atau calon nasabah ya di Bank Sampah ini. Baiklah Bapak Ibu, pahlawan sampah ya, pahlawan sampah. Saya menyampaikan mengenai bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan setelah kita mengumpulkan sampah menjadi emas. Nah, ini bisa ditabung di Bank Sampah Resik. Nah, ini ada dua macam syaratnya, bisa individu, bisa juga unit. Kalau individu mungkin pertama kita mengambil kita fotokopi KTP dulu Bu ya, fotokopi KTP, kemudian ada mengisi formulir pendaftaran, kemudian membawa sampah anorganik minimal 1 kilo. Nah, kalau individu mungkin silakan datang ke Babakan Sari. Kebetulan kami kantor bank sampahnya pusatnya ada di Babakan Sari 64 di Kiara Condong. Nah, kita tidak dipungut biaya pendaftaran ya Bu, yang penting kita bawa sampahnya 1 kilo. Nah, kalau bank sampah unit, mungkin yang pertama kita harus ada kepengurusan ya. Kalau kita harus ada pengurusan, kemudian kita harus ada koordinator juga, koordinator yang akan ditunjuk untuk mengkoleksi mengkolektif ya dari anggotanya, dan harus punya anggota minimal 10 orang. Nah, kemudian minimal nabung juga. Kalau unit itu minimal 20 kilo. Mungkin di sini 50 kilo sampai 70 kilo, tapi sekarang 20 kilo kita bisa ambil juga. Nah, kemudian daftar jadi anggota, juga mengisi formulir pendaftaran. Ini juga sama, tidak dikenakan biaya pendaftaran. Nah, mungkin itu yang unit. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang udah jadi unit ya, mungkin seperti itu. Ini yang akan mau menjadi unit juga mangga. Nah, cuman saya juga nanti ingin juga menyampaikan ke Bapak Ibu ya, bagaimana kalau seandainya nanti ada yang nasabah di luar daerahnya ingin juga ikut menabung atau ikut menabung di unit yang Bapak Ibu pimpin gitu ya, yang sudah terbentuk. Nah, ini juga nanti mohon masukannya bagaimana yang selama ini kan kalau unit itu hanya satu daerah gitu ya, misalnya satu RW-nya saja atau satu RT-nya saja seperti itu. Nanti bagaimana kalau seandainya ada yang mau, nah ini juga. Nah, ini mungkin ya syarat menabung sampah di Bank Sampah Resik. Nah, kemudian ada daftarnya Putih. Nah, ini ada jadwal kegiatan di tadi sebelum jadwal kegiatan bisa. Jadi yang pertama kalau di unit mungkin bisa dijemput ya nanti kalau udah sampahnya 20 kilo. Bisa request saja karena kan sekarang pandemi ya, mungkin juga ada keterbatasan, jadi kita 20 kilo minta request saja jadwal penjemputannya. Kemudian ada juga kalau Bapak Ibu mau juga kita bisa punya jadwal juga, bisa diterima di Babakan Sari nomor 64
itu setiap jam 9 sampai jam 13. Kemudian di Holis juga ada di Cukukang nomor 19, Sekelimus. Kemudian setiap hari Sabtu Sekelimus Barat nomor 10. Kemudian di Holis juga buka. Kemudian hari Rabu di Surapati 126 di kantor Padi Kebersihan. Nah, Bapak Ibu juga bisa menabung di sana. Seperti itu. Lanjut ya, Nabi. Nah, ini setelah Bapak Ibu nanti nabung mendapat kartu mungkin ya, kartu kalau untuk anggota kartu yang apa ya, yang untuk unitnya mungkin bisa buku ya Bu Marin, seperti itu. Nah, nanti ini contoh-contoh sampah yang bisa yang ditukarkan ya di Bank Sampah Resik. Ini harga-harganya mungkin bisa dibaca nanti ya. Ada arsip, ada dus, ada PET, kemudian koran, ember campur, RC ya, seperti itu. Lanjut Bu, Tasya. Jenis-jenis sampahnya. Nah, ini contohnya sampah-sampah misalnya, kalau arsip udah berapa banyak sih arsip bisa ditukarkan jadi emas gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan kalau sudah 40.000 ke atas, 40.000 ya minimal, itu bisa ditukarkan dengan 0,025 gram emas. Nah, ini contohnya arsip. Kalau kita punya arsip bekas yang kertas putih itu ya, 31 kilo. Nah, ini bisa. Kemudian dus juga bisa, kalau 29 kilo itu bisa ditukarkan dengan emas. Kemudian PET-nya kalau udah 18,5 kilo itu bisa. Kemudian koran juga sama 16 kilo. Kemudian EC, ember campur ya ini 27 kilo itu bisa ditukarkan. Kemudian RC itu aluminium ya, aluminium seperti itu. 5,5 kilo itu bisa ditukarkan dengan emas seperti itu. Lanjut Pak Tasyabi. Nah, itu mungkin jadi Bapak Ibu apakah mau ditukar dengan emas? Jadi tabungannya. Jadi Bapak Ibu yang unit atau individu yang sudah menabung, mungkin kemarin juga sudah ada yang mulai ya seperti di Aster ya, kemarin sudah mulai sudah lebih dari 40.000 itu bisa ditukar dengan emas seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah menabung dan ada saldonya, mangga kalau mau ditukar dengan emas kami bisa menukarnya seperti itu. Jadi ada dua, bisa ada uang mangga, bisa emas mangga seperti itu. Nah, informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi kami di kantor Babakansari, kantor Bank Sampah Resik di Babakansari nomor 64 Bandung. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Mangga, hatur nuhun Ibu Tati atas pemaparannya. Karena ini semuanya sudah menjadi unit bank sampah, itu pasti kan ada tabungannya. Nah, jika berminat, Bapak Ibu bisa hubungi saya langsung di bank sampah atau tim yang ke lapangan jika memang saldonya itu akan ditukarkan ke emas. Nah, ini tidak hanya di 0,025 gram, itu bisa kelipatannya atau sampai ke 1 gram. Gitu, sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan, apakah memang tabungannya itu mau ditabungkan dalam bentuk emas atau tidak gitu. Nah, jika memang semuanya teman-teman di lapangan memang pengen nih saya ditukarkan ke emas gitu kan. Nah, nanti kita bisa langsung ke teman-teman semua di lapangan di nasabah untuk menukarkan langsung gitu. Jadi dari tim bank sampah bisa langsung menukarkan ke emas gitu. Ada yang mau bertanya mungkin dari unit-unit terkait teknisnya bagaimana di lapangan? Mau bertanya Bu? Iya, langsung baik. Boleh? Boleh langsung aja Ibu, mangga. Iya. Perkenalkan saya dengan Ruth. Saya sih pribadi ya Bu ya. Boleh kan ya? Tidak harus boleh banget Bu. Ya, saya memang sangat peduli ya untuk masalah sampah. Jadi saya setuju dengan Pak Dirut tadi sudah disampaikan. Ya, alhamdulillah saya terus memilah sampah ya, membuat juga kompos dan biopori juga ekoenzim yang terbaru. Nah, cuma pertanyaan saya, kalau saya sudah menjadi nasabah
Bank Resik. Nah, bentuknya sudah ada uang, memang belum banyak. Tadi saya belum paham maksudnya Ibu, apakah saya bisa langsung menukarkan, begitu maksudnya Bu, dengan yang emas tadi, atau saya harus menukarkan sampah untuk ke emas itu. Tadi saya belum terlalu paham, agak putus-putus tadi. Terima kasih. Langsung aja. Iya, enggak Bapak Ibu, terima kasih Ibu Ruth. Mungkin Ibu nanti lihat saldonya ya Bu ya. Saldonya berapa? Kalau misalnya udah cukup ditukarkan, itu bisa langsung ditukarkan. Kalau belum ya memenuhi untuk bisa ditukarkan menjadi emas minimal 0,025 atau 40.000 ke atas, seperti itu. Oh iya, ya. Sudah ada sih Bu. Jadi caranya apakah saya harus langsung ke kantor Bank Resik ataukah boleh melalui ketika pengambilan sampah ke rumah saya atau seperti apa Bu? Oh, bisa Ibu bisa langsung nanti pada saat pengambilan di rumah Ibu itu bisa langsung ditukar. Kalau tidak bisa ke bank sampah Resik juga boleh. Atau nanti di pengambilan juga bisa. Oh iya, baik. Iya. Nambahin ya, Bu Tati. Ya. Ya, jadi konsepnya begini Bu, ini kan yang diundang hari ini mayoritas unit ya. Jadi memang ada konsep individu, ada unit. Nah, kalau individu itu bisa langsung ke bank sampah Resiknya boleh di Jalan Babakan Sari. Nah, untuk unit ini kan yang hadir mayoritas unit ya. Jadi nanti program ini akan disampaikan ke anggotanya. Jadi nanti kan ada catatan pribadi masing-masing ya. Ada yang anggotanya yang sudah 40.000. Jadi pokoknya kalau sudah 40.000 ke atas, maka itu bisa ditukarkan dengan emas. Nah, nanti tinggal dilaporkan ke bank sampahnya dulu ya. Jadi misalkan pengambilan hari Sabtu mungkin ya, Panginten Bu Marin ya. Nah, nanti si unit itu mendata dulu berapa orang yang mau dicairkan jadi emasnya gitu ya. Jadi nanti dari GPD Kebersihan juga menyiapkan dulu, oh ternyata sudah ada 10 orang nih yang nilainya di atas 40.000 dan sudah bisa ditukarkan jadi emas. Sehingga nanti pada saat ngambil sampah itu sekalian juga memberikan emas mininya gitu ya ke para anggota. Jadi memang ini strateginya kami gunakan karena sederhananya kan gini Bu ya, kalau uang 40.000 mungkin tidak terlalu berarti ya gitu ya. Tapi ketika kita tabung ke emas lalu kita simpan ini kan jadi bernilai. Dan kita udah uji coba kemarin di beberapa unit. Ternyata ibu-ibu lihat emas dengan lihat uang kertas teh beda gitu ya. Iya, betul. Ini sebetulnya mudah-mudahan memotivasi untuk istiqomah dan konsisten gitu untuk terus nabung gitu ya. Dan kita juga bisa Bu nanti kalau tabungan emasnya sudah mencapai 1 gram gitu ya, itu nanti ditukerin dengan emas yang 1 gramnya gitu. Kan sebetulnya emas bernilainya di yang 1 gram ya. Nah itu boleh juga gitu ya, kita sudah punya sistemnya gitu. Jadi harapannya memang Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai unit, mungkin nanti silakan menyampaikan kesediaannya. Kalau jadi ini tetap pilihan ya, mau tetap uang atau mau dalam bentuk emas. Dan nanti juga Bu Marin mungkin pada saat teknis tetap ada share untuk bank sampahnya ya Bu Marin ya. Betul. Jadi tetap betul, nanti emas itu lebih ke nasabahnya gitu. Tapi si unitnya tetap akan dapat share dari nilai rupiah yang dikumpulkan juga gitu. Tetap itu sistem itu tetap ada gitu ya. Tapi ke nasabahnya tadinya ngasih uang, sekarang mah jadinya kita tawarkan jadi emas mini. Dan dari pengalaman uji coba 1 bulan ini di beberapa titik ternyata ibu-ibunya pada semangat gitu ya. Lebih semangat ternyata lihat emas mah dibandingkan lihat uang 40.000 teh gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu juga akan lihat langsung lah emasnya asli gitu ya, bersertifikasi gitu ya. Sosialisasi, dan ini pertama kali Bapak Ibu sosialisasi, rencananya setelah ini kami akan lapor ke Pak Wali dan kita akan launching untuk 1 kota Bandung. Nah maksud saya gini, dengan Bapak Ibu unit-unit bank sampah ini sudah setuju dengan konsep ini dan ada yang siap, nanti kan akan ada masyarakat yang mencari. Jadi mereka biasanya mencari unit bank sampah terdekat biasanya. Jadi wah ke Babakan Sari ini PD Kebersihan kejauhan. Saya di daerah Margahayu, oh ternyata di Margahayu ada bank sampah apa misalkan gitu ya. Nah itu nanti kalau berkenan Bapak Ibu yang jadi unit bank sampah itu boleh juga menampung nasabah yang mungkin bukan warga langsungnya gitu. Jadi misalkan di sini coba ya saya cek ya. Ada bank sampah mana ya tadi saya lihat ya. Ada. Coba saya lihat di atas dulu ya. Tadi itu ada bank sampah Sentosa, Aster gitu ya. Nah, ini kan di 1 lokasi ya. Nah,
mungkin saja ada lokasi yang dekat situ juga nanti hadir gitu ya, gabung daftar jadi nasabah bank sampah ke Bapak dan Ibu begitu. Jadi itu sebetulnya kenapa kita minta bantuan dari unit ini untuk sosialisasi awal, karena nanti begitu ini kita launching sekota Bandung, dari pengalaman itu banyak yang nanya, nanti saya nabungnya kemana gitu. Nah, kalau yang dekat dengan bank sampah unit Bapak dan Ibu, nanti kita akan arahkan ke unit bank sampah Bapak dan Ibu saja. Nah, kecuali mungkin yang bank sampah dinas ya, kalau bank sampah dinas mungkin hanya khusus karyawan dinas, kecuali kalau mau open juga nih, misalkan dinas kebakaran, itu kan lokasinya di daerah Jalan Sukabumi misalnya gitu ya, Sukabumi Cianjur ya saya lupa. Nah itu ternyata ada warga di situ yang mau, boleh juga sih kalau unit dinas bank sampahnya mau nampung, tapi nanti kan mungkin ada jadwal pengangkutannya dan pengumpulannya ya, nah itu mangga nyanggakeun gitu ya. Jadi salah satu tujuan acara kita hari ini sebetulnya adalah siapa di antara Bapak Ibu bank sampah yang ada di sini yang juga bersedia kita publish. Jadi nanti kami akan publish seluruh unit bank sampah yang bersedia menjadi unit bank sampah khusus program tabung emas ini. Jadi ketika nanti ada masyarakat umum yang bertanya, itu nanti kita arahkan ke bank sampah Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi tidak harus langsung ke PD Kebersihan gitu. Begitu mungkin konsepnya. Maka atau nuhun Pak Dirut, Ya. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya terkait teknis? Assalamualaikum. Iya, mangga. Salam. Ini Bu, saya dari Bank Sampah Kalijati. Oh iya, siap. RW 03 Antapani Kulon. Siap. Seharusnya Bu, bagaimana kalau diadakan sosialisasi ke unit? Siap. Karena biasanya kalau warga nanya tuh caranya gimana gitu. Memang di kita kan nasabah kebetulan sudah banyak lah, hampir di atas ada 100 lah kalau ini mah. Iya. Ya waktu itu saya udah kasih tahu ke ini teh. Kapan Pak Dedi ini ada sosialisasi untuk ya cuma itu gimana Bu? Coba kan sekarang nanti insya Allah kan untuk bank sampah biasanya kan tiap hari Jumat sebulan sekali itu ada penimbangan. Jadi kalau bisa ada sosialisasi ke ini ke nasabah di unit bank sampah Kalijati. Mangga. Iya. Mangga hatur nuhun. Ya gitu aja Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Kalijati itu aktif ya 2 minggu sekali menabung. Mangga insya Allah nanti kita sosialisasikan ke teman-teman yang di lapangan terkait nabung sampah dapat emas. Karena minggu sekarang kita jadwalkan ya Pak ya pengangkutan di hari Jumat. Nanti mungkin bisa sekaligus kita sosialisasikan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak ya karena sedang melakukan PSBB gitu. Nah ini ada yang bertanya di daerah Kopo katanya ya. Nah ya ini contoh ya Bapak Ibu. Betul. Jadi ini contoh kenapa Bapak Ibu di sini diundang dulu gitu ya, karena Bapak Ibu adalah unit resmi yang sekarang sudah bekerja sama dengan kami begitu ya Bank Sampah Resik. Jadi nanti selesai dari sini salah satu follow up-nya adalah apakah Bapak Ibu bersedia menjadi juga untuk menampung nasabah yang di luar yang selama ini Bapak Ibu layani gitu ya. Karena masih akan banyak nih dari masyarakat umum yang tertarik. Teman-teman saya juga ketika saya ceritain banyak yang tertarik gitu ya. Dan pertanyaannya sama, saya nabungnya kemana gitu. Nah maksud saya kalau nanti Bapak Ibu unit-unit bank sampah ini termasuk tadi kan Kalijati misalnya, oh boleh nih masyarakat sekitar Antapani bisa langsung ke bank sampah ke Kalijati. Jadi nanti kita umumkan untuk mengontak unit bank sampah di Kalijati tersebut begitu ya. Nah, jadi mungkin nanti Bu Marin mohon izin nanti setelah acara ini nanti kita data ya unit-unit yang mana saja yang bersedia juga untuk kita publish ke media. Jadi nanti kita akan umumkan Bapak Ibu. Termasuk juga nanti selesai hari ini insya Allah kita juga sudah siapkan sebetulnya Bapak Ibu ada film pendek durasi 1-2 menit ya kalau nggak salah ya. 1 menit malah ya. Film pendek durasi 1 menit, lalu juga infografis untuk juga sosialisasi secara sosial media kan sekarang zamannya via WhatsApp kayak gitu ya. Nanti kita juga siapkan termasuk betul tadi dari Bank Sampah Kalijati juga meminta sosialisasi. Insya Allah dari tim PD Kebersihan Kota Bandung juga siap untuk berkunjung ke lokasi sosialisasi termasuk sosialisasi via Zoom seperti ini Bapak Ibu. Silahkan begitu. Jadi tinggal koordinasi aja bagi saya pengen dong warga saya atau di sini ada dinas terkait pengen juga sosialisasi kepada
ASN yang ada di wilayah kerja saya, tinggal nanti diatur waktunya saja, nanti jadwalnya kita sesuaikan, dan kita sudah punya platform Zoom ini, yang platform ini Bapak Ibu bisa menampung sampai 500. Jadi kalau warganya ada yang sampai 300 orang, pakai Zoom semua bisa insya Allah gitu ya. Tinggal nanti kontak saja, atur waktu dengan tim Bank Sampah Resik begitu. Nah untuk kota lain ini Bu Meril ada pertanyaan ya. Memang ini jadi memang untuk di Jakarta Bekasi kita belum layani ya gitu ya. Mungkin bisa nanti diakses ke bank sampah terdekat di sana saja. Nah paling kalaupun mau ya tadi bisa akses kami mungkin untuk emasnya mungkin ya. Sebetulnya ini kan perusahaan Mas Mini ini sudah ada juga selain di Bandung ya, sudah ada di beberapa tempat. Pilihannya nanti bagi yang di luar kota boleh langsung mengakses ke agen-agen Mas Mini yang ada di sana, atau boleh juga via kami, bisa juga sih gitu ya. Nanti kita bantu gitu ya sebagai awalan agar program bank sampah dengan nabung emas ini bisa jalan dulu begitu. Siap. Begitu ya Bapak. Ada lagi yang mau bertanya karena kita sudah memasuki azan asar. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau secara teknis nanti mau bisa bertanya, dijawab. Mbak. Oh, mangga, siap Pak. Dari mana Bapak? Ya, saya dari Bekasi, Mangga. Kecamatan Jati Sampurna nih. Ya, kalau saya dengar sharing dan apa yang dipaparkan oleh Pak Gun dan rekan-rekan pengurus, sangat apresiasi ya, baik dari sisi kepedulian terhadap lingkungan dan apresiasi terhadap warga ataupun anggota dari bank sampah untuk menyikapi hal ini menjadi lebih baik dan lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan kebersihannya. Nah, yang pertama saya sampaikan ini kan produknya adalah emas ya. Bagaimana untuk menyikapi terhadap fluktuasi harga emas atas nilai tukar yang dimiliki oleh bank sampah ini gitu. Apakah akan berubah sesuai dengan periode berlakunya atau memang tidak akan berubah-berubah selama kurun waktu tertentu gitu. Dan bagaimana menentukan nilai tukarnya jika memang ada perubahan dari nilai tukar terhadap sampahnya gitu. Dan yang kedua, saldo ini disimpan di dalam bentuk bank konvensional pemerintah atau bank syariah ya. Dan apakah terdaftar di dalam OJK atau Kemenq? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pemasukan protein G, dia berinteraksi sama ATP. Atur nuhun Bapak atas pertanyaannya. Mungkin Ibu Tati boleh menjawab secara. Ya Bapak, terima kasih Bapak dari Bekasi. Memang kita harga emas itu fluktuasi betul Pak. Mungkin saat ini masih sekitar 40 ribuan untuk 0,025. Nanti ke depannya kalau memang itu harganya naik ya mungkin kita juga menyesuaikan seperti itu. Nah kemudian ini memang kita masih di Bank BNI ya Bu ya, di bank ini, di Bank BNI mungkin Pak. Jadi aman lah insya Allah. Gitu. Ada masukan lagi Bu Marin? Enggak. Ya seperti itu Bapak. Mungkin sudah cukup Bapak atau kurang penjelasannya? Jadi kita memang fluktuatif mengikuti harga emas yang ada. Masih boleh saya lanjutkan Bu ya pertanyaan boleh, berikutnya? Mangga silakan Bapak. Ya, halo Bu. Iya, ya, mangga silakan masih Bapak. boleh saya lanjutkan dari pertanyaan berikutnya. Mangga. Ya, yang pertama berarti tadi perubahan tetap akan ada perubahannya sesuai dengan jangka waktu tertentu. Dan perubahan itu tidak hanya naik ya, begitupun juga turun ya Bu. Betul, Pak. Oke. Nah, untuk sebagai anggota member yang akan ditempatkan ke Bank BNI tadi ya, apakah itu hanya ada dimiliki di rekening bank sampahnya atau sampai dengan unit dan anggota Bu ya? Di bank sampahnya Pak. Oh, berarti di induk bank sampahnya Bu ya? Iya, di bank sampah induknya betul. Di unit dan di anggota tidak Bu ya? Tidak memiliki rekening ya? Iya, tidak. Oh, gitu. Bank sampah ini. Dan terakhir Bu, apakah bisa Bu
bank sampah ini dibuka di unit area Kota Bekasi, Bu, atau Kecamatan Jati Sampurna. Terima kasih, Bu. Belum, Pak. Ya. Bandung. Mungkin next time kali ya Pak ya. Insya Allah kita keluar kota. Mungkin konsepnya bisa digunakan di Bekasi, tapi untuk pengangkutan mungkin kita belum ke Bekasi. Kabupaten Kita Bandung. Kota Bandung. ke kabupaten. Kita baru menjangkau kabupaten mungkin ya Pak ya, Kabupaten Bandung dan di sekitar kota Bandung. Seperti Ya, mungkin itu. di Bekasi juga ada mungkin ya. Iya, mungkin Ya. di Bekasi juga ada Jadi kan- Pak bank sampah yang terdekat. Iya, Betul. kalau bank Coba sampahnya nambahin banyak, ya. Bu, tapi programnya Iya, yang nggak iya. sama, Bu. Iya, betul. mungkin bisa Diadop programnya. diadop, betul. Nah, ini nanggapin Gitu. juga Bu Marin kaitan dengan Ya, mangga, siapa, Pak? bank sampah yang jadi emas yang kerjasama dengan Pegadaian ya. Jadi secara prinsip sebetulnya kan sama Pak ya. Pada prinsipnya ketika kita menyetorkan sampah daur ulang, kita tuh dapat uang sebetulnya. Nah uang itu mau digunakan uangnya langsung boleh, sebetulnya kami pun bisa begitu ya. Tapi kita mencoba, karena ini bagian dari edukasi, campaign, bagaimana memberi value dari uang itu sehingga ini memotivasi masyarakat untuk tetap konsisten gitu ya. Nah itulah kenapa akhirnya kita munculkan ide emas. Nah sebetulnya ide ini sudah pernah dimunculkan juga oleh Pegadaian. Jadi bentuknya emasnya. Nah hanya memang emas yang di Pegadaian itu kan nilai nominal emas paling kecilnya tuh 1 gram Pak. 1 gram itu angka rupiahnya tuh hampir mendekati 1 juta gitu ya. Sehingga kita sebagai nasabah tuh untuk nyampe ke angka itu tuh lama gitu. Untuk sampai ke 1 juta tuh lama sekali. Terlalu besar dengan nilai tukarnya, emas Pak ya, mini, dengan periode untuk betul, mengumpulkannya. dengan emas mini yang jumlah rupiahnya lebih kecil gitu ya, ini lebih mudah kita segera dapat gitu. Jadi psikologinya tuh orang segera dapat reward gitu. Lalu kita tawarkan ke beberapa unit, sambutannya ternyata luar biasa gitu ya. Jadi ibu-ibu begitu lihat si emas mini langsung antusias sekali. Nah, sebetulnya kan yang kita kejar kesananya ya Pak ya. Kalau nilai rupiah kan sebetulnya punten tidak terlalu besar sebetulnya ya. Tetapi bagaimana menyemangati masyarakat untuk mau memisahkan sampah. Karena ini adalah langkah penting dalam next step peradaban baru pengelolaan sampah. Ketika dia sudah mulai memisahin sampah, maka insya Allah peradaban pengelolaan sampahnya meningkat begitu. Nah, ini dipancing dengan ini sebetulnya. Nanti kan sebenarnya sampah awalnya kan sampah daur ulang, tapi lama-lama dia misahin sampah organik juga gitu ya, sampah residu pelan-pelan. Nah, sehingga akhirnya konsep Kang Pisma dan upaya peningkatan kualitas pengelolaan sampah ini bisa meningkat. Mungkin begitu ya konsepnya. Jadi tadi menanggapi yang Pegadaian, betul, tapi tadi pertimbangannya untuk yang Pegadaian itu angka emasnya 1 gram soalnya. Jadi itu agak berat untuk dicapai begitu ya. Bisa tapi lama waktunya. Nah, dengan emas mini yang semangat itu 1, 2, 3 bulan kayaknya udah bisa dapet tuh rewardnya gitu ya. Insya Allah. Begitu mungkin. Iya. Oh ya, ini ada beberapa yang minta bahan presentasinya juga ya. Nanti kami share via WhatsApp aja mungkin Bu Marin ya. Iya, mangga siapa? Kan ini semua unit bank sampah ini sudah ada database-nya di kami. Nanti bisa menghubungi Bu Marin aja ya. Nanti dalam bentuk PDF kami share, termasuk kita juga sedang menyiapkan yang dalam bentuk film dan infografis. Tapi mungkin untuk film sama infografis mungkin kami mohon izin 1-2 minggu ke depan ya Bapak Ibu ya. Karena kita ingin launchingnya oleh Pak Wali Kota Bandung. Ini kebetulan Pak Walinya positif COVID gitu ya. Kami lagi coba komunikasi, siapa tahu bisa via Zoom saja nanti kita launchingnya. Jadi kita juga segera bisa sebarkan videonya gitu ya. Meskipun kayaknya kalau video sih bisa-bisa aja mungkin kemarin ya. Nantilah kita diskusi ya. Enggak siapa. Jadi teman-teman unit yang memang membutuhkan materi atau videonya nanti kita share atau bisa japri saya Bu. nanti kita bisa kasih langsung materinya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin? Saya bukan unit, Bu, tapi ingin dapat materi sama videonya, apakah bisa, Bu? Bisa nanti, mangga Bapak bisa japri ke saya kasih nomor teleponnya saja ya. Ini memang untuk umum juga ya, gitu kan. Tidak hanya untuk unit, karena nanti juga kita akan publish di secara umum ya, bukan hanya di unit saja gitu. Sebentar, saya ini dulu. Saya coba share langsung sekarang juga bisa kayaknya Bu Marin. Boleh, mangga Saya share Bapak. filenya ya, yang dalam bentuk PDF. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk mengabsen yang ada di link ya Bu.
Pak. Jadi untuk database kami di sini itu, dan nanti siapapun yang mau disosialisasikan juga bisa japri ke saya karena pasti teman-teman udah ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya? Mau nanya Bu, boleh? Oh iya silakan, mangga Ibu. Iya, maaf Bu, mungkin di grup saya suka tanya tentang Iya, jenis-jenis siap. sampah. Mungkin agak berbeda ya, ada sedikit melenceng. Kalau jenis sampah itu kita boleh minta file foto begitu, jadi kita bisa tahu memilah sampah ini yang masuk kemana. Kira-kira punya nggak ya Bu data Oh, ada Ibu. fotonya? Mangga Ibu dari mana Punten? Pribadi yang dari KPAD. Oh, KPAD, iya silakan. Iya, nanti saya share di grup ya Ibu ya. Baik. Mangga, Ya. siap. Hatur nuhun Ya, Ibu. Bu. Ya. Mangga. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu. Di materi ada. Di materi tadi ada. Mungkin dicukupkan Pak Dirut atau Bu Tati? Ya, izin saya share dulu materinya Oh ya. iya, mangga siap. Maaf, masih loading. Bentar ya. Jadi Bapak Ibu ini saya share langsung ya materi yang tadi disampaikan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk menyalakan kameranya. Kita mau foto sesi foto dulu untuk dokumentasi. Sudah on semuanya. Mungkin tim dari kita akan. Oke. Siap ya. Sebentar. Oh, saya ternyata yang belum. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Pak, Bu. 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun. Sambil nunggu ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya atau nanti secara teknis bisa kita berbicara di lapangan atau bisa japri. Oh iya. Saya sudah share Bapak Ibu ya filenya. Silakan untuk di-download ya. Masih loading filenya. Oh iya. Agak besar kayaknya. Ya. Sudah muncul kemarin belum ya filenya? Oh sudah. Belum Pak, belum muncul di sini. Silakan. Mungkin yang lain sudah? Saya sudah selesai. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin bisa di-download, sudah bisa kebuka? Ini saya juga share link film yang bisa dipelajari ya, silakan. Nah ya, sudah masuk linknya. Udah ya? Kunci mengelola sampah yang benar.
penting adalah kita harus mau mulai memisahkan sampah sejak dari rumah. Ini kuncinya. Kenapa? Karena sampah jadi jijik, jorok, bau, bermasalah. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya pamit ya. Atur nuhun. Atur Bu nuhun. Marin, atur nuhun. Pak Dirut, Tati, atur tim nuhun. P3S ya. Mangga. Bapak Ibu sudah bisa di-download ya Pak? Filenya. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan kembali, mungkin saya tutup. Di mana ya Bu ya? Di chat Pak. Di kolom chatnya ada nggak Pak? Nggak ada ya Bu. Aduh ya Allah. Nggak ada. Di atas Pak. Di atas Pak, coba cek Pak. Bapak dari mana Pak? Nanti biar saya japri aja atau ya di email atau Iya. di via WA. Di Japri aja Bu lah. Ya, mangga Di siap. Japri Pak. aja. Ya karena kita Ya. punya grup WA ya, Ya, nasabah-nasabah grup ada di grup Betul. sampah kan bisa. Ya, siap. Enggak, seperti itu mungkin Bapak Ibu sosialisasi hari ini terkait teknisnya mah bisa langsung japri saya aja, gitu kan, bagaimananya, gitu kan. Mungkin dicukupkan Bu Tati, ada yang mau disampaikan? Cukup? Mangga, hatur nuhun Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih banyak, masih tetap semangat untuk memisahkan sampahnya dan tetap semangat nabung di kitanya. Gitu aja mungkin Bapak Ibu, hatur nuhun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di share di grup aja, Mangga.